Jadi jangan challenge saya tentara. Sepanjang saya nggak salah, saya akan hadapi siapapun dia. Ya kamu bisa lihat di TV di mana itu, silakan aja ngomong itu. Pengamat-pengamat atau siapa itu yang silakan. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot. Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi dari pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Jokowi kau fitnah PKI, kagak ngaruh. Jokowi kau fitnah anti asing, kagak ngaruh. Jokowi sekarang nih baru-baru ini dipitnah itu organisasi non pemerintah dari asing, dari luar negeri itu, OCCRP itu, dituduh bahwa Jokowi presiden terkorup. Kagak pengaruh, isapan jempol. Ingat ya, siapapun yang menghujat Jokowi, yang memfitnah Jokowi akan tumbang, akan hancur, percaya deh. Masalahnya apa? Jokowi itu ikhlas untuk bangsa dan negara. Jokowi itu jujur, berjuang untuk rakyat Indonesia. Tapi yang suka kuar-kuar memfitnah Jokowi itu paling berpikir untuk perutnya sendiri. Oke. Amin Rais tiba-tiba aja menyerang Jokowi. Mantan ketua MPR ini nampaknya terlalu gampang percaya sama kabar-kabar burung yang saat ini beredar. Sebagai ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin membuat video di mana dia bilang Jokowi udah dinobatkan oleh organisasi OCCRP sebagai salah seorang pemimpin terkorup di dunia. Dia rupanya nggak tahu kalau organisasi jurnalisme investigasi internasional itu udah secara tegas membantah anggapan bahwa mereka menganggap Jokowi sebagai presiden korup. Dalam pernyataan resminya pada 2 Januari, OCCRP menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun bukti yang menunjukkan Jokowi terlibat dalam korupsi untuk memperoleh keuntungan finansial selama menjabat sebagai presiden. OCCRP menegaskan nama Jokowi memang dinominasikan sebagai pemimpin terkorup oleh sebagian netizen dari berbagai negara di dunia. Tapi mereka nggak percaya gitu aja sama masukan semacam itu. OCCRP menyatakan mereka sendiri tidak memiliki hak untuk menentukan nama-nama siapa aja yang boleh disertakan dalam proses pemilihan. Dalam proses itulah nama Jokowi muncul. Tapi setelah dipelajari, para juri OCCRP melihat gak ada bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi. Penjelasan jujur OCCRP ini menunjukkan bahwa nampaknya ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja membangun narasi bahwa OCCRP memang udah menetapkan Jokowi sebagai salah seorang koruptor besar di dunia. Di Indonesia ada banyak pihak yang tertipu oleh berita tersebut. Salah satunya ya Amin Rais ini. Amin menyebut Jokowi dengan nama Mulyono. Menurut Amin, manusia toksik ini, yaitu Mulyono alias Jokowi, harus diseret ke pengadilan dan dibawa ke penjara. Bagaimanapun, bukan cuma Amin yang terlanjur percaya sama kabar bohong itu. Selain Amin, ada pula tokoh-tokoh seperti Said Didu, Ray Rangkuti, Rocky Gerung, Bivitri Susanti. Rocky Gerung menyatakan laporan OCCRP ini mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Sedangkan Ray Rangkuti menyatakan bahwa laporan OCCRP ini merupakan uji nyali bagi Prabowo dan KPK. Dengan bukti yang sudah dikumpulkan OCCRP, kata Ray, beranikah Prabowo dan KPK memeriksa korupsi yang diduga dilakukan Jokowi? Ada pula Said Didu yang menyatakan ada 5 klister dugaan korupsi Jokowi yang dilakukan pada periode kepresidenan 2014 sampai 2024. Klaster pertama adalah melanggengkan kekuasaan dinasti. Klaster kedua adalah membungkam dan memenjarakan lawan-lawan politiknya. Klaster ketiga, ambisi Jokowi untuk memiliki legasi saat menjadi presiden RI tetapi justru merugikan rakyat seperti membangun infrastruktur berbiaya mahal. Klaster keempat, yakni Jokowi melakukan penyogokan kepada rakyat lewat bantuan sosial. Sementara klaster terakhir adalah Jokowi diduga menyogok oligarki untuk menyokong kekuasaannya selama 2 periode menjadi orang nomor 1 di Indonesia.
Said bahkan menduga OCCRP memiliki informasi tentang upaya Jokowi melarikan harta yang didapat secara tidak sah ke luar negeri. Para tokoh terkemuka ini nampaknya sudah sangat percaya bahwa Jokowi adalah seorang presiden korup seperti yang diberitakan media massa. Sayangnya mereka begitu aja percaya terhadap kabar burung ini tanpa meriksa lebih jauh kebenarannya. Padahal kalau aja mereka bersedia membaca langsung laporan OCCRP di websitenya, seharusnya mereka nggak pernah mengira bahwa OCCRP menyatakan Jokowi sebagai presiden korup. Benci Jokowi sih boleh aja, tapi tetap adil ya. OCCRP tidak menemukan bukti, tidak ada bukti Jokowi sebagai presiden terkorup. Ya. Itu satu. Alhamdulillah. Clear itu. Yang kedua, dia mengakui memang ada masukan dari kalangan civil society, kalangan aktivis dari Indonesia ya, jurnalis, untuk menominasikan Jokowi sebagai presiden terkorup. Ya, ya. Dan itu memang diundang kan memang OCCRP mengundang siapapun, readers, jurnalis, publik lah ya, untuk mengirim tokoh yang dia anggap sebagai pemimpin terkorup gitu. Pemimpin korup lah gitu. Terus makanya muncul 5 finalis itu kan. 5 finalis presiden Kenya, terus presiden Jokowi itu kan sebenarnya hasil dari polling melalui kanal X ya kalau nggak salah ya. Dan melalui G-Form Google Form gitu. Jadi siapapun bisa ikut gitu dan bisa berkali-kali gitu. Terus kemudian pemenangnya ternyata bukan dari 5 itu gitu loh. Jadi sebenarnya OCCRP ini punya juri, dewan juri yang mereka itu memutuskan sendiri gitu loh. Ya kita tahu Bashar Assad gitu. Jadi sebenarnya ngapain juga dibikin ranking gitu ya. Tapi oke lah, ini klarifikasi ini menurut saya penting untuk kita bahas gitu, kita bicarakan. Gimana Bang Ade dulu deh. Ya. Pertama-tama ini buat penonton ya, diulang nih apa yang dikatakan oleh Mas Al tadi. OCCRP sendiri sekarang udah menyatakan. Enggak, bukan. Pak Jokowi itu kami sebagai OCCRP yang adalah sebuah organisasi jurnalisme investigatif yang disebut terbesar di dunia, mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Artinya mereka punya investigasi ya. Dan mereka menyatakan mereka nggak punya bukti. Ya, bukan kami yang bilang bahwa Jokowi itu adalah seorang pemimpin yang korup, kata dia ya, kata mereka. Ini tolong digarisbawahi karena sekarang ini sudah ngaco nih orang-orang bicara. Dan orang-orang yang ngaco bicara menuduh bahwa menurut OCCRP Jokowi adalah seorang presiden korup itu, yang ngomong begitu, itu bukan lagi netizen kaleng-kaleng. Ya, ada banyak sekali tokoh terkemuka yang menganggap bahwa temuan OCCRP, saya ulang ya, temuan OCCRP, sesuatu yang secara tegas dibantah oleh OCCRP, nggak ada temuan OCCRP. Temuan OCCRP ini harus ditindaklanjuti oleh KPK di Indonesia. Ya, misalnya saja yang terbaru yang saya lihat adalah Pak Amin Rais. Ya, tentu aja Pak Amin Rais itu pembenci Jokowi. Dan karena itu barangkali dia mengatakan itu. Tapi betul-betul orang-orang ini, dan ini orang-orang terkenal ya. Saya bisa sebut sejumlah nama ya. Orang-orang terkemuka. Tapi antara yang kan ada Amin Rais, ada Rocky Gerung, ada segala macam. Itu sudah menyatakan bahwa temuan OCCRP ini luar biasa. Ya. Nah, luar biasa di mana? Saya ketika mendengar pertama kali tanggal 31 Desember itu, bayangin ini menjelang tahun baru, kita lagi santai mendengar berita bahwa menurut OCCRP Jokowi adalah presiden korup. Itu kayak jelek gitu buat saya. Saya itu fansnya Pak Jokowi. Ya, orang mau bilang apapun saya loyal sama dia ya. Kenapa? Karena saya percaya dia bersih. Mungkin dia bukan pemimpin yang sempurna di Indonesia. Walaupun saya menganggap dia adalah presiden terbaik Indonesia saat ini, sampai saat ini. Tapi bahwa Pak Jokowi itu ternyata korup, buat saya itu menyakitkan. Tuduhan itu ya maksudnya. Ya, tapi kan kalimatnya ketika itu bukan lagi tuduhan. Kalimatnya adalah OCCRP menyatakan Jokowi adalah presiden yang korup. Bukan terkorup, karena yang terkorupnya adalah Assad ya. Tapi dia masuk dalam jajaran finalis. Finalis nomor 2. Nomor 2 lagi. Setelah Kenya. Setelah Kenya, ya.
Tapi kan waktu itu belum muncul, kita belum baca itunya. Saya baru dengar beritanya antara dari CNN kan. Waktu itu kan dengan segera ada CNN, ada Kompas, ada Tempo, ada Tribun segala macam. Buat saya itu, aduh, masa sih presiden yang gue udah cintai, gue bela mati-matian dari 2012 di Jakarta, ya kan? 2014 Indonesia, 2019 Indonesia, berantem kita itu di lapangan. Ya, dan orang menghina saya sebagai buzzer, orang yang dibayar segala macam. Ceboker. Istilah baru ya. Istilah baru ya. Cebokin rezim. Maksud saya gini, yes, kalau saya dibayar sih enak saya dengar itu kan. Ini dibayar kan juga enggak. Dituduh mendukung karena dibayar. Jadi udah satu keluarga saya kan kena nih. Kalau ternyata orang bilang, Jokowi ternyata korup. Dan yang menemukan lembaga internasional. Anda bayangkan gimana perasaan saya kan waktu itu. Karena itu, tapi untungnya karena saya orang komunikasi, artinya orang ilmu sosial, kewajiban saya adalah cek. Karena kan gini, kalau yang ngomong adalah, taruhlah dia sebut sebuah organisasi Indonesia, organisasi apalah gitu ya, whatever gitu ya, dibilang, oh mereka menemukan bahwa Rocky Gerung bikin survei dan ternyata si Jokowi korup. Kita bisa ketawa kan, ya itu kan dia nggak punya pengetahuan kan. Tapi kalau OCCRP ini betul-betul sebuah lembaga yang kita hormati. Saya kan dosen komunikasi ya, jadi kita tahu tuh nama itu, nama yang memang salah satu yang terkemuka di dunia ini. Kalau sampai mereka yang bikin kesimpulan itu, ini sama aja dengan kalau Freedom House yang bilang gitu kan. Tiba-tiba Freedom House bilang, itu kan buat kita, aduh gitu kan. Nah, jadi saya carilah informasinya. Cara termudah untuk mencari informasinya adalah ke website. Saya buka dari pertama kali klik nggak ada, kedua klik nggak ada, nama Jokowi disebut pun nggak ada gitu ya. Ketemunya di sebuah kolom kecil gitu loh. Di kali kesekian ada sebuah kolom kecil. Disitulah saya temukan bahwa enggak, Jokowi itu bukanlah nama yang menurut penelitiannya si OCCRP adalah korup, tidak korup. Mereka bilang, kita mengundang para publik, readers, jurnalis, para expert untuk mengirimkan nama yang mereka anggap paling korup di negaranya masing-masing. Ya, ini adalah daftar dari, memang dia menggunakan istilahnya itu finalis. Udah kayak perlombaan kan. Finalisnya ada 5 yang tadi Anda bilang. Di situ ada Jokowi. Nah, yang menarik di finalis itu Bang, nomor 5 itu bisnismen malah. Malah India. Ada nih. Jadi aneh gitu. Oke lah terus. Tapi ya buat saya mau India mau India, Bangladesh, Kenya, Indonesia. Nggak, maksud saya bukan presiden gitu loh. Bukan presiden. Businessman. Ya, gitu. Memang leaders kan. Oke, ya. Untuk menentukan apa sih person of the year-nya gitu ya. Jadi saya merasa bahwa oh gitu. Karena itulah saya mulai bikin semacam apa sih ke sejumlah temen. Jangan kaget ya kalau ini dibilang begini. Ini sebenarnya salah bla bla bla. Tapi yang saya nggak sangka, Andi, adalah itu kayak meledak sampai hari ini. Ya, masih. Ya, bahkan ada pernyataan tegas dari ketua umumnya Partai Umat kan, bikin video khusus. Dan yang ngebela Jokowi itu satu-satunya partai itu adalah Andi Budiman. Ya, betul. Pas saya baca, alhamdulillah, masih ada orang waras. Kalau yang lain itu kan, ya biar gimana pun ya orang-orang pemerintah. Sakit hati. Apa? Orang-orang sakit hati. Oh, yang menyerangnya, iya. Betul. Iya. Dan Anda menyebut itu kan. Tapi kira-kira gitu pengantarnya. Saya bilang bahwa kenapa saya bikin video itu karena gila ya. Bayangin ini civil society yang isinya adalah bukan orang-orang biasa-biasa aja, bukan para petani atau di event students gitu. Enggak, ini orang-orang terkenal, terkemuka yang kita sebut langsung melahap begitu saja informasi dari media mengenai bahwa kesannya OCCRP lah yang menobatkan Jokowi sebagai presiden terkorup. Betul. Gitu ya. Dan satu hal lagi,
Media massanya juga begitu. Iya, betul, Ini betul. serem Setuju, kan? Setuju. Media massanya juga begitu. Lo nggak baca ya, lo Nggak riset gitu ya. ya Iya, itu jadi paling pertanyaan tidak saya ngecek di webnya lah gitu. Iya. Iya. Jadi itu Jadi ada kemungkinan satu emang bodoh aja. ya atau malas. Malas. Kedua malas. Iya. Bodoh malas kan dua hal ya. Ini malas buka gitu nyarinya. Kan kalau saya saking passion banget dong. Saya harus tahu dong apakah presiden saya ini adalah presiden yang korup atau bukan. Dan juga ini kan pengertian korupsi menurut OCCRP ya. Itu kan pertama violate human rights. Ya, Gitu. luas Harusnya kalau banget. itu tingkat internasional harusnya Benjamin Netanyahu dong. Iya. Atau Putin. apalagi atau Putin. Nggak, atau Putin udah tokoh-tokoh pernah. Ya, sudah Putin pernah udah ya. pernah. Putin udah Violate pernah. human rights terus Ya. apalagi pokoknya Ya, plunder mismanagement lah iya, segala macam. macam-macam. Nah, terus juga ada poin masa depan bagi negara tersebut gara-gara memanipulasi pemilu Iya. dan lain-lain. Dan yang masa itu menyebabkan masa depan Terancam. negara itu adalah violent Kekerasannya. violent chaos Ya. ya, dan bloody revolution. Jadi lah Indonesia Jauh banget. ada Jauh banget. apa bloody revolution gitu. Jauh Jadi banget. dari situ aja itu nggak memenuhi kategori mengenai definisi korupsi menurut OCCRP gitu loh. Iya. Jadi itu banyak Ya, lubang yang tidak. tapi ada satu hal tadi belum selesai tuh. Hmm. Siapa nih yang jadi orang yang menulis menyatakan Ya. menyebarkan ini? Satu adalah bodoh. Oh iya iya. Kan bisa aja nggak bisa Ya. bahasa Inggris di. Ya. Betul, Iya. betul. Cuma ada nama Ya. Jokowi. Ya, Oke. ya, ya. Nomor 2 Malas. malas. Ketiga jahat. Jahat. Iya. Ya. Ya. Tahu Memang dia frame- baca, iya, dia memang udah di ngerti. Iya. Memang Tapi menyebarkan framing jahat Iya. gitu, tentang Jokowi gitu. Jadi makanya ini kalau kayak- itu buat saya sih harus Ya. kita suarakan. ya betul. Iya. Apalagi ini sudah ada istilahnya tuh betul-betul pembelaan dalam bentuk klarifikasi dari OCCRP itu Iya. sendiri, Bang. Jadi Ya. itu menurut saya menunjukkan wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah sudah datang kebenaran dan runtuhlah kebatilan. Itu kalau Ini kan pakai Jumat. kalau Iya. bahasa Besok, Bang. Ini Coba, Jumat. kalau bahasa preman eat shit.